Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatannya kepada setiap kita, sehingga berbagai kegiatan, aktivitas dan ibadah-ibadah ketaatan dapat kita laksanakan. Semoga menjadi sebab keberuntungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini semua mengundang rahmat dan kasih sayang Allah serta keridhaannya kepada setiap kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita semua, beliau adalah panutan kita semua. Beliau adalah penghulu dari seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan kajian hadis kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian hadis dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Secara khusus dalam pembahasan Kitabul Jami' bab tentang zuhud dan wara' yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, dan kita telah sampai pada pembahasan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, beliau menceritakan satu pengalaman beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika pada suatu hari saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pemirsa sekalian bahwa dalam kejadian dan peristiwa yang diceritakan oleh Ibnu Abbas ini, beliau sedang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan beliau. Dan ini ada pelajaran pemirsa sekalian bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang berkawan dengan siapapun, bersahabat dengan siapapun, tidak mengenal mereka tua ataupun muda, tidak mengenal mereka dewasa ataupun anak-anak. Karena kita tahu bahwa Ibnu Abbas di masa Rasulullah SAW tentu saja masih beliau remaja, ya. Beliau adalah pemuda remaja yang tumbuh dalam kehidupan Rasulullah SAW bersama Nabi SAW. Nah, dalam peristiwa ini, dalam kejadian ini, Ibnu Abbas ceritakan bahwa saya dulu dibonceng oleh Nabi SAW dengan kendaraan beliau. Di saat itulah Nabi SAW berkata kepadaku, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai pemuda, ya, ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah pasti akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah senantiasa berada di sisimu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan kalau kamu memohon pertolongan, maka mohon pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kata Imam Ibnu Hajar rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin rujuk kepada kitab-kitab hadis, maka sebenarnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau ini, dalam hadis yang baru saja kita sampaikan ini, adalah ringkasan, ya, dari hadis yang cukup panjang sebenarnya, yang diriwayatkan oleh para ulama hadis, dan juga di dalamnya terdapat peringkasan pada beberapa kalimat di awal daripada hadis ini,
Dan ini sebagaimana kebiasaan ya dalam beberapa kesempatan Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam hadis-hadis yang beliau riwayatkan khususnya dalam kitab Bulughul Maram itu terkadang beliau meringkas ya beberapa lafaz, beberapa matan dari hadis Rasulullah SAW. Salah satunya adalah hadis ini, di mana sebenarnya hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini hadis yang cukup panjang seperti yang tadi kita sampaikan, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Ya, sesungguhnya saya akan mengajarkanmu, saya ingin mengajarkan kepadamu beberapa buah kalimat, beberapa buah ucapan, perkataan. Ya. Ihfadillaha yahfadka, kata Nabi SAW kepada Ibn Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah bersamamu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau ingin meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau ingin memohon pertolongan maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummah, kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis ini, meskipun tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab beliau, namun kata Nabi SAW, wa'lam annal ummata, dan ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya seluruh umat ini law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat bersatu padu dan berkumpul, berupaya, berusaha untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Kemudian kata Nabi SAW, walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan kalau seandainya seluruh umat ini bersatu padu, berkumpul, berupaya untuk memberikan mudarat kepadamu sedikit saja, maka tidak ada mudarat yang dapat menimpamu kecuali itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi menutup hadisnya, wejangan beliau dan nasihat beliau kepada Ibnu Abbas, rufi'al qalamu wa jaffatis suhuf. Ya, sesungguhnya pena yang Allah SWT perintahkan untuk menulis ketetapan di sisinya itu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi diperintahkan untuk mencatat ketetapan-ketetapan. Wa jaffatis suhuf, dan Allahul Mahfud yang Allah Subhanahu wa taala pergunakan sebagai objek dicatatnya dan dituliskannya seluruh ketetapan alam semesta ini itu telah mengering. Semua ketetapan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah menyampaikan bahwa ini adalah hadis yang sahih dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Apa pelajaran dari hadis ini pemirsa sekalian? Kita ingin melihat beberapa faedah-faedah hadis sebelum kita menyampaikan apa kaitan antara hadis ini dengan pembahasan tentang zuhud dan wara. Ya, karena kita tahu bahwa hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab atau bab zuhud dan wara. Maka apa kaitan, apa hubungan, hikmah, faedah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini sehubungan dengan sikap zuhud dan wara terhadap kehidupan dunia? Namun yang pertama, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita ingin mengambil pelajaran bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan dalam seluruh kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, setiap mereka sungguh sangat berbahagia, sungguh sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka melewati masa-masa kehidupan mereka, waktu-waktu kehidupan mereka bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka akan melupakan seluruh kehidupan mereka hanya untuk mengingat kenangan-kenangan mereka bersanding bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah hadis ini. Ibnu Abbas ingat betul ketika beliau dibonceng oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ingat betul ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggil beliau untuk menyampaikan wejangan-wejangan beliau, nasihat-nasihat beliau tatkala keduanya sedang berada di atas tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu semua sahabat
seakan-akan melupakan seluruh kehidupan mereka bersama keluarga, bersama istri, bersama anak-anak, dan seterusnya, hanya karena mereka mengingat dan terkenang dengan momen-momen yang sangat singkat yang telah mereka lewati bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini satu keutamaan dan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan yang tidak akan mungkin bisa didapatkan oleh siapapun juga meskipun mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, namun kemuliaan dan keutamaan ini tidak akan bisa didapatkan kecuali para sahabat Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang lain pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang sangat menginginkan kebaikan kepada umatnya. Beliau adalah nabi dan rasul yang sangat menginginkan seluruh umat beliau masuk dan menjadi para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna keimanan kalian kalau kalian tidak mencintai untuk saudaramu apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Maka Rasulullah SAW dibandingkan seluruh manusia, dari Nabi Adam sampai dengan manusia yang paling terakhir, maka beliaulah orang yang paling mencintai untuk saudara-saudaranya kebaikan, sebagaimana beliau sangat mencintai kebaikan itu ada pada dirinya. Ya, maka jika Rasulullah SAW menginginkan kebaikan dan keutamaan dari Allah, maka demikian juga halnya. Beliau inginkan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan, fadilah, karunia dari Allah SWT juga didapatkan oleh para sahabat Nabi SAW, juga didapatkan oleh seluruh manusia. Bahkan salah seorang ulama bernama Ibnul Ammad rahimahullah ta'ala mengatakan, sepantasnya apabila hadis ini difahami secara umum, bahwa yang dimaksud dengan al-ukhuwah di sini, ya, an yuhibba li akhihi, siapa yang dimaksud dengan saudara di sini? Sebagian ulama mengomentari yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara secara umum. Ya, dan bukan sekedar saudara karena kita adalah seorang muslim, ya, sama-sama kita beragama Islam, maka siapapun yang beragama Islam adalah saudara kita. Tidak. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan al-ukhuwah di sini adalah al-ukhuwah fil insaniyah. Ya, saudara, kita adalah bersaudara semuanya karena kita semuanya sama dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita semuanya bersaudara karena kita semuanya merupakan bagian daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dua keturunan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan takdirkan di alam semesta ini. Maka kita semuanya bersaudara, meskipun mereka non-muslim, meskipun mereka orang kafir, kita bersaudara. Ya, makanya kalau kita mengharapkan kebaikan pada diri kita mengharapkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, dan kita cinta, kita senang dengan hal tersebut, maka senangi hal itu juga untuk saudara kita yang masih non-muslim. Ya, jadi dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada seluruh kaumku, sesungguhnya mereka belum mengetahui kebenaran. Nah, ini bentuk mahabbah Nabi SAW kepada seluruh manusia. Beliau ingin agar seluruh manusia, seluruh umat beliau mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sangat ingin agar semuanya beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu Nabi SAW memberikan nasihat. Olehnya itu Nabi memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas, kepada para sahabat yang lain, ya, agar kemudian semuanya mengambil wasiat dan nasihat Rasulullah SAW tersebut, mengamalkannya, dan itu bukti bahwasanya Rasulullah menginginkan kebaikan kepada para sahabat beliau, kepada seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang lain dari hadis ini, pemirsa sekalian, bahwa Nabi bersabda dalam wejangan beliau, dalam nasihat beliau, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Apa makna ihfadillaha, pemirsa sekalian? Jagalah Allah, maknanya adalah jagalah syariat Allah. Jalankan syariat Allah, jalankan dan jaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah." Masuklah dalam nilai-nilai keislaman secara sempurna. Ya. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan syariat.
Tentu saja sekadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang mampu dan sanggup mereka kerjakan. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, "Ma amartuhum bihi fa'tu minhum mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang saya perintahkan kepada kalian maka kerjakan sekadar kemampuan, dan apa yang saya larang kalian daripadanya maka jauhi itu semua. Nah, oleh karena itu ini kewajiban kita yang pertama pemirsa sekalian, menjaga Allah artinya menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita dan pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan penjagaan mereka di atas pundak kita. Sebagai contoh dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jaga jiwa kalian, diri kalian, dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Oleh karena itu kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjaga syariat Allah, jalankan syariat tersebut, jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Kalau kita menjaga ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Olehnya itu terkenal perkataan, kalau ilmu itu seseorang memiliki ilmu, maka ilmu akan menjaga dia. Kalau seseorang memiliki harta, maka dialah yang akan menjaga harta tersebut. Nah, makanya ketika kita menjaga Allah, kita menjaga syariat Allah, kita pelajari syariat Allah, pelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, kita pelajari hadis-hadis Nabi, kita pelajari ayat-ayat Allah SWT, maka itulah yang akan menjaga kita semua. Dan itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita melihat ada kemaslahatan, kebaikan, maka ilmu berperan di situ. Syariat berperan di situ. Kita tahu bahwa berdasarkan syariat ini adalah sesuatu yang boleh, maka kita ambil. Dan tidak ada sesuatu yang dibolehkan oleh syariat kecuali dalamnya ada maslahat. Ya. Kita lihat ada sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Allah melarang kita untuk berbuat zina. Allah melarang kita memakan harta anak yatim. Allah melarang kita untuk berdurhaka kepada ibu dan bapak. Allah larang kita untuk memakan harta riba dan sebagainya. Dan kita tahu itu semua berdasarkan syariat yang telah kita pelajari, maka kita jaga itu. Jangan dekati perbuatan-perbuatan haram tersebut, karena kita tahu berdasarkan syariat Allah SWT apa yang dilarang oleh Allah pasti ada keburukan dan mudarat di dalamnya. Ya, maka dengan mengetahui syariat ini dan kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala pada saat yang sama menjaga kita. Allah memberikan maslahat manfaat melalui syariat, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari mudarat-mudarat keburukan dunia dan akhirat dengan menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk penjagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Selain kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, tahu tidak apa itu hak-haknya Allah Subhanahu wa taala atas manusia?" Bila Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Allah wa rasuluhu alam," Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, hak-hak Allah atas seluruh hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka wajib menyembah kepada Allah dan tidak diperbolehkan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Menjaga Allah artinya kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menjaga syariat Allah, selain kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita juga memiliki kewajiban untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya menyembah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan adalah bagian daripada pelaksanaan syariat itu sendiri, pemirsa sekalian, namun ini secara khusus. Menjaga Allah Subhanahu wa taala artinya menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Nah, oleh karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kesyirikan, dan Allah perintahkan kepada kita semua untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan hal ini, pemirsa sekalian, maka Allah akan menjaga kita. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kalian. Jika kalian menolong agama Allah, membantu pengembangan agama Allah Subhanahu wa taala, penjagaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan ajaran-ajaran agama Islam, maka Allah akan tolong kita.
Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan pendirian kita semua di dunia dan di akhirat. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Itu kata Allah dalam surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan, akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman selama mereka itu menjaga hak-hak Allah, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan yang terbaik, bil qawli tsabiti, dengan perkataan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Nah, kemudian kata Nabi, ihfadillaha tajidhu tujahak. Ini tambahan keutamaan dari Allah SWT. Kita jaga Allah, jaga hak-haknya Allah SWT, jaga kemuliaan Allah SWT, jaga syariat Allah SWT. Kata Nabi, tajidhu tujahak. Kamu akan mendapati Allah senantiasa bersamamu. Allah berada di hadapanmu. Artinya, kehidupan ini akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan dibimbing oleh Allah. Lebih khusus lagi, orang yang menjalankan perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan, dan senantiasa menambah dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala, وَمَا تَقَرَّبَ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidak ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang saya wajibkan atas mereka. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan senantiasa seorang hamba itu menjalankan apa yang disunnahkan dalam agama Islam sampai saya, kata Allah, mencintai hamba tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau seseorang itu telah menjaga syariat Allah, kalau seseorang itu telah menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, maka Allah akan cinta kepada hamba tersebut. Kalau Allah sudah cinta kepada hamba itu, maka Allah yang akan membimbing hidupnya. Makanya kita melihat orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan mereka mudah, ya. Meskipun mereka mungkin miskin, melarat dan sebagainya, namun hati mereka dipenuhi dengan kesenangan, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dunia memusuhi dia, namun Allah bersama dia. Ya, apa gunanya dunia memusuhi kita? Apa mudaratnya dunia, seluruh manusia memusuhi kita kalau Allah bersama kita? Apa gunanya dunia bersama dengan kita kalau Allah Subhanahu wa taala adalah musuh kita? Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya jika seluruh presiden di seluruh dunia ini menyanjung, kemudian memuji kita semua, mengeluh-elukan kita, ya, memuliakan kita, namun Allah Subhanahu wa taala membenci kita dan memusuhi kita, memurkai kita. Tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itulah yang akan mengundang rahmat dan karunia keridhaan Allah, rasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersama kita, maka Allah yang membimbing hidup kita. Kemudian kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis tersebut, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Dan ini merupakan korelasi hubungan antara seseorang menjaga Allah dengan apa yang harus dia lakukan setelahnya. Orang yang mengaku saya telah menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, di antara bentuk penjagaannya, kalau dia minta maka hanya minta kepada Allah. Dan kalau dia berlindung dari sesuatu, maka dia hanya berlindung kepada Allah SWT. Nah, inilah bukti, inilah pembuktian. Ketika seseorang mengatakan, saya menjaga Allah, saya menjaga syariat Allah, maka buktinya kalau Anda meminta, maka hanya minta kepada Allah. Kalau Anda berlindung, maka hanya berlindung kepada Allah SWT. Dan inilah yang kita baca, minimal 17 kali sehari semalam, bagi mereka yang menjalankan salat 5 waktu sehari semalam. Allah SWT berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, ini sama dengan hadis Nabi SAW. Ya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian meminta, maka minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian memohon pertolongan, maka mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. As-su'al, meminta itu pemirsa sekalian, minal ibadah. Itu bagian daripada ibadah. Ya, makanya kalau Nabi mengatakan, kalau kalian meminta maka mintalah kepada Allah, dan meminta itu as-su'al, meminta itu berdoa. Ya, berdoa itu adalah bagian daripada ibadah. Itu sejalan dengan firman Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Nah, beribadah itu pemirsa sekalian bukan hanya dengan menjalankan ibadah salat, bukan.
Beribadah itu bukan hanya berinfak, bersedekah dan sebagainya, tidak. Berdoa kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah, beristi'adah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu semua adalah bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin membuktikan saya menjaga syariat Allah, saya menjaga hak-hak Allah, saya menjaga Allah Subhanahu wa taala, buktinya adalah Anda hanya beribadah kepada Allah dan Anda hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam lanjutan hadis ini pemirsa sekalian, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'al qalamu wa jaffatis suhuf." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seandainya seluruh makhluk bersatu padu untuk memberikan maslahat kebaikan kepada kita, namun itu belum pernah ditetapkan, tidak ditetapkan oleh Allah untuk kita, maka tidak akan mungkin sampai. Dan kalau seluruh manusia, seluruh alam semesta ini bersatu padu untuk memberikan mudarat keburukan bagi kita, tidak pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudarat itu bagi kita, maka tidak akan pernah sampai. Apa pelajarannya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dan ini hikmah yang paling besar sehubungan mengapa hadis ini disebutkan oleh pengarang kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, mengapa kitab hadis ini disebutkan di dalam bab zuhud dan wara? Karena orang yang zuhud dan wara sangat membutuhkan sifat qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuk dia. Itu hikmahnya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, dan ini diangkat oleh Imam Ibnu Hajar sebagai salah satu bukti pembahasan tentang masalah zuhud dan wara terhadap kehidupan dunia, bahwa orang yang merasa zuhud dan wara terhadap kehidupan dunia hendaknya dibangun di atas perasaan qanaah terhadap apa yang Allah bagikan untuk dia. Dan sifat qanaah itu pemirsa sekalian akan digembleng melalui apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi SAW? Orang yang qanaah, orang yang ridho dengan ketetapan Allah, orang yang ridho dengan pembagian yang Allah SWT telah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau seandainya seluruh manusia bersatu padu memberikan manfaat bagi kita, tidak akan sampai kecuali apa yang Allah tetapkan bagi kita. Nah, itu keyakinan yang harus dibangun pemirsa sekalian, supaya kita benar-benar qanaah terhadap pembagian Allah SWT. Supaya kita merasa cukup dengan apa yang Allah tetapkan bagi kita. Walaupun seluruh manusia mengatakan kami akan memberikan ini, memberikan itu, kami memberikan ini dan seterusnya, kalau Allah tidak tetapkan, tidak akan sampai. Kalau seluruh manusia mengatakan saya akan buat buruk, saya akan jahati, saya akan ini dan sebagainya, semua ingin berbuat jahat kepada kita, tidak pernah ditetapkan oleh Allah kejahatan itu tidak akan sampai kepada kita. Dan inilah qanaah, inilah keyakinan yang sebenarnya. Ketika dunia itu datang kepada kita, dan kita yakin betul bahwa ini adalah bagian daripada dunia yang bisa memberikan mudarat bagi kehidupan akhirat kita, maka kita munculkan sifat zuhud, kita munculkan sifat wara' tersebut. Ya, supaya kita merasa qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Dan tidak perlu lagi difikirkan dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Jika manusia mengatakan saya akan memberikan manfaat, saya akan memberikan maslahat dan sebagainya, maka perasaan qanaah itu yang harusnya muncul. Kalau memang mereka yang berbuat baik kepada saya, namun Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan kebaikan itu. Dialah yang menetapkan kebaikan itu, dan melalui ketetapan Allah semua kebaikan itu akan sampai kepada kita, bukan melalui tangan manusia. Ya. Jika seluruh manusia ingin berbuat buruk kepada saya, maka keburukan apapun itu tidak akan sampai kecuali apa yang Allah tetapkan bagi saya. Kalau Allah telah menetapkan keburukan tersebut kepada saya, maka melalui fulan dan fulan, itu saya tidak peduli lagi. Karena itu ketetapan Allah SWT pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, seperti inilah keyakinan yang seharusnya kita bangun pemirsa sekalian, agar kemudian kehidupan dunia ini benar-benar kita bisa jalani penuh dengan keridhaan kepada Allah SWT, ridho dengan setiap ketetapan Allah SWT, qanaah dengan setiap apa yang Allah SWT berikan, karuniakan, bagikan untuk setiap kita. Besar ataupun kecil, itu tidak ada persoalan. Banyak ataupun sedikit, bukan persoalan. Yang menjadi persoalan adalah kita ridho, qanaah
dan menerima apa yang Allah berikan. Kalau dia adalah banyak, maka kita bersyukur. Kalau dia sedikit, maka kita bersabar. Kalau dia adalah sesuatu yang baik menurut kita, maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Kalau dia menurut kacamata pandang kita sebagai manusia biasa adalah keburukan, maka kita bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebenarnya fungsi kita dalam kehidupan dunia ini sehubungan dengan setiap ketetapan yang Allah berikan bagi setiap kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan sifat qanaah kepada kita semuanya, menerima setiap pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi pemberian itu, bagaimana kita menyikapi karunia yang Allah berikan kepada kita, semua itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap ketetapan Allah pasti ada hikmah dan pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah SWT kepada kita. Hanya saja kita harus menunggu waktu yang panjang, menunggu waktu yang lama, supaya kita mengetahui apa hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelajaran yang kita sampaikan ini bermanfaat adanya bagi setiap kita, dan semoga Allah memberikan sifat qanaat tersebut, sifat keridhaan, kesyukuran dan kesabaran atas setiap ketetapan yang Allah berikan untuk setiap kita. Mari kita sama-sama menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.